Nantinya, kalaupun nanti akhirnya jatuh ke tangan saya, ya harus legowo juga, harus saya juga disupport seperti itu. Jadi artinya untuk kemarin itulah kesalahpahamannya, miscommunicationnya di situ. Jadi kenapa saya nggak mau kesana lagi? Karena saya melihat Pak Faisal ini sudah temperamental ya. Saya lihat di media sosial, di TV juga ngomongnya sudah dia sangat ya temperamental lah gitu ya. Jadi saya segan untuk kesana ya. Nah itu dia ada kata curang ya, makanya bohongi ya, dibohongi, ada kata bohongi. Saya nggak pernah membohongi gitu. Di mana kata-kata bohongnya saya? Kalau andaikan pun mungkin saya ini salah menyebut, ya mungkin benar. Karena apa? Kondisi saya masih dalam berduka. 2 hari sudah menyatakan hal-hal yang seperti itu, sementara pikiran saya masih kehilangan kehilangan anak saya, ya si Vanessa masih dalam berduka, masih dalam berkabung. Ya, terus Pak Faisal di hari kedua sudah bicara mengenai hak asuh anak, bicara mengenai harta dan menjual dan melelang barang-barang yang ada di situ. Coba bayangkan, saya kondisinya lagi udah nggak konsentrasi, tapi ditanya seperti itu. Kalaupun memang saya menyebutkan benar yang kata Pak Faisal, itulah kondisi saya. Ya, tapi saya tidak pernah berbohong gitu. Nggak ada kata-kata saya membohongi Pak Faisal, karena memang saya bilang sekali lagi, teman-teman media semua sudah tahu, bisa dibuka deh. Saya nggak pernah mengatakan statement di media hak asuh Gala saya serahkan kepada keluarga Bibi, tidak pernah ada. Saya bilang hak asuh bersama nanti, hak asuh bersama itu. Jadi salah kalau misalnya Pak Faisal bilang saya bohong. Saya nggak pernah bohong untuk hal-hal yang menyangkut masalah masa depan cucu saya. Apalagi Gala itu kan cucu saya gitu kan. Kalau setelah ini yang tadi saya bilang, saya tidak mengerti hukum ya. Jadi setelah kejadian ini saya banyak bertanya kepada Profesor Bambang, kepada Bang Milano, yang mereka expert dan mengerti di bidang hukum. Dan saya baru tahu kalau hak asuh anak, hak asuh Gala, kalau dari sisi agamanya itu lebih artinya jatuh ke pihak keluarga ibu. Tapi apapun itu, saya akan menghormati keputusan dari pengadilan agama. Saya tidak mau tidak mau takabur dalam hal ini gitu. Biar gimana pun akhirnya nanti jangan sampai ini melihat adalah perebutan Gala. Saya tidak mau seperti itu. Sekali lagi, kalau misalnya Gala pun akhirnya di pihak pengadilan memutuskan Gala itu sama kakeknya Pak Faisal, ya nggak apa-apa, saya support gitu. Itu saya menghormati keputusan pengadilan gitu. Itu aja. Jadi artinya saya awalnya tidak mengerti untuk hal-hal seperti ini. Tapi ya saya alhamdulillah dibantu oleh Profesor Bambang, ada Bang Milano dan rekan-rekan semua yang memberikan masukan kepada saya untuk di sisi hukumnya. Jadi ya Dedi jadi mengerti. Jadi harusnya ya tidak elok dan tidak etis ya dibicarakan, dalam artian itu kan asuransi itu kalau saya boleh jelaskan jalan ceritanya asuransi itu. Sejak Vanessa meninggal itu, saya tidak tahu kalau Vanessa punya asuransi yang ahli warisnya atas nama saya, ya atas nama Dedi. Saya nggak tahu itu, ya. Sampai di hari ke-5 atau ke-6 itu rewind lagi deh. Di hari ke-4 itu Puji dan adiknya Fadli, adiknya Bibi itu datang ke Surabaya untuk mengurus kepulangan Gala pada saat itu. Ya, saya belum tahu tuh sampai hari pertama, kedua, ketiga kalau ada asuransi. Nah di hari kedua ya kalau nggak salah, saya lupa, saya nggak tahu, lupa saya. Di hari kedua itu si adiknya Bibi ke Surabaya mengurus kepulangan Gala. Nah ternyata di sana itu adiknya Bibi mengurus asuransi saya juga yang atas nama Vanessa, yang asuransi ini sebelum Vanessa menikah dengan Bibi.
Ya, asuransi ini jauh sebelum Vanessa menikah dengan Bibi. Nah itu kuat, ternyata itu diurus oleh Puji sama, saya nggak tahu adiknya lah ya, saya bilang adiknya ya, terutama Puji, karena pada saat itu Puji meminta KTP ke saya. Ya, ternyata itu KTP itu mungkin untuk mengurus asuransi saya, asuransi Vanessa, mohon maaf, asuransi Vanessa yang ahli warisnya saya. Ya, nah di hari ke-5 atau ke-6 Bang Milano telepon saya, ya, menyatakan memberi informasi ke saya kalau saya Vanessa itu almarhumah punya asuransi yang ahli warisnya itu atas nama Om Dodi, kata Bang Milano. Ya, nah saya pada saat itu tanya Bang Milano, saya sangat kaget dan terharu banget pada saat itu. Ya, bener Bang, saya bilang lagi bener Bang, itu nggak salah, bener itu Om Dodi, waktu Vanessa di Mendaeng dia punya asuransi dan sudah dibayar full di awal itu 2,5 tahun ya, sebelum sama Bibi pada saat itu. Dijelasin secara detail sama Bang Milano pada saat itu. Ya, nanti Om Dodi akan dihubungi oleh pihak Prudensial. Saya sudah kasih tuh nomor teleponnya ke pihak Prudensial. Nah, pada saat hari Senin itu benar pihak Prudensial telepon saya. Nah, telepon saya menyatakan kalau Vanessa memiliki asuransi yang ahli warisnya tuh saya, dan ini harus diurus berkasnya ini. Saya minta, dan mereka minta KTP, kakak segala macam, semua berkas-berkasnya tolong disiapkan. Nanti ada berkas yang harus diisi yang dikirim oleh Prudensial dari Surabaya. Nah, dikirimlah itu. Nah, jadi saya tidak tahu kalau misalnya itu sudah diurus. Ternyata di hari ketiga itu si adiknya Bibi ini sudah menerima berkas-berkas juga, yang harusnya berkasnya itu diberikan ke saya, tapi saya nggak ada komunikasi, nggak diberikan itu berkasnya yang dari Prudensial yang harus saya tanda tangani dan yang harus saya isi. Seperti itu kejadiannya, dan saya pun tidak tahu preminya berapa, jumlahnya berapa, sampai saat ini saya juga belum tahu gitu. Kalau misalnya Pak Faisal dan pihak sana tahu, ya saya juga bingung gitu, kok mereka lebih tahu gitu loh, apa relevansinya dengan mereka gitu kan. Nggak ada hubungannya gitu kan, asuransi nggak ada kaitannya kan. Asuransi ini kan dibuat sebelum menikah dengan Bibi, dan itu sudah dibayar 2,5 tahun seperti itu. Jadi harus diluruskan. Jadi saya bukannya ingin merebut asuransi atau segala macam, enggak, karena memang itu harus diurus, karena pihak Prudensialnya yang hubungin saya.